Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang dari jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Abah Mansur beserta keluarga, seluruh ibu-ibu yang masih semangat untuk melakukan zikir kepada Allah, yang semangat untuk thalabul ilmi, yang semangat untuk kumpul-kumpul kebaikan. Mugi-mugi Allah selalu memberikan rahmatnya kepada panjenengan semua. Ini bahasa Jawa ngerti nggih? Ngerti nggih? Alhamdulillah. Kalau sakit bahasa Jawa berarti enak ngeten lah ngajine. Nanti yang nggak ngerti di bawah ada translatornya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, kita semua patut bersyukur kepada Allah karena di sore hari ini Allah mentakdirkan kita semua untuk bisa ngumpul dengan orang baik. Yang mriki wonten sing boten baik, boten wonten, mesti boten ngaku. Dan kita harus bersyukur karena kita dikumpulkan di dalam tempat yang itu ada zikir kepada Allah. Daripada dandukan zikir kita, baca yasin, baca tahlil, dan berdoa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika ada kumpulan dan di dalamnya itu menyebut nama Allah, maka dalam beberapa kitab, salah satunya di Al-Azkar, itu dijelaskan akan dipayungi oleh suwiwine malaikat. Suwiwi apa? Sayap. Mungkin wonten sing terjemahkan ngeten. Nah, wonten sayap yang sayap malaikat itu menaungi kita semua dan akan selalu didoakan oleh para malaikat kepada kita. Dan rahmat Allah akan terus tercucur kepada tempat-tempat yang di dalamnya itu ada zikir kepada Allah. Lah majelis taklim apa nih? Az-Zahra. Az-Zahra. Az-Zahra, nama putri kula niku Najwa Az-Zahra Syafi'i. Nyambung itu. Ini kalau bukan Allah yang mempertemukan, kemungkinannya bukan kepanggih Bapak Ibu. Karena ngeten, ceritanya ngeten. Ini kalau tambah dikit ceritanya. 1 bulan yang lalu atau 1 bulan setengah yang lalu, saya itu ngisi khutbah di Masjid Al-Amin. Setelah selesai khutbah, mantun ngimami sholat, kula duduk selesai doa, langsung diminta oleh Abah Mansur untuk jadi khotib Idul Fitri. Lah kula kan mboten nate purun. Karena setiap Idul Fitri saya pulang ke Lumajang, asli kula kan Lumajang. Karena yang sepah kula masih ada semua, setiap Idul Fitri harus pulang. Tapi dengan bahasa beliau, dengan kesantunan beliau, harapan beliau, maka saya tidak bisa menolak. Yang seharusnya saya menolak, karena tidak pernah saya menerima kalau Idul Fitri. Tapi dengan bahasa beliau dan bla bla dan sebagainya, maka saya harus mengiyakan. Yang kedua, berapa minggu yang lalu, kami juga ditelepon beliau
Sore-sore insya Allah kalau tidak salah, saya diminta untuk hadir di sore hari ini. Dan saya tidak bisa menolak. Karena bahasanya sederhana. Ustaz, sakit hadir gitu. Tidak, kira-kira bisa buatan sakit hadir di jam tanggal sekian bla bla sebagainya. Alhamdulillah. Saya berpikir bahwa yang menggerakkan beliau untuk menghubungi saya itu adalah Allah. Dan ini tidak kebetulan, Bapak Ibu. Ini adalah kehendak Allah kita bertemu di sore hari ini. Yang kedua saya kira yang harus panjenengan syukuri adalah panjenengan semua yang ada di sini mempunyai teman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mempunyai sahabat, mempunyai saudara yang itu untuk takarub ilallah. Kula tanglet jenengan. Penak golek konco sing apik, dijak apik napa penak dijak neng wisata. Ayo. Saya kata membeli. Enakan mana nyarinya itu? Panjenengan misalnya nyari saudara atau nyari teman. Ayo kita yasin tahlil rutinan. Niku gampangan itu atau panjenengan mengajak ayo kita wisata di laut selatan. Sini suka semua. Alhamdulillah. Yo mek neng kene aku nemu kok ngene. Biasanya itu ketika kita mengajak kebaikan itu berat sekali. Tapi ketika kita mengajak sesuatu yang itu maksiat, itu biasanya lebih mudah. Satu pertanyaannya adalah mengapa itu bisa terjadi? Pertanyaan yang pertama adalah, jawaban yang pertama adalah bahwa memang ketika kita melakukan maksiat, itu setan melok-melok. Setan itu melok-melok, ikut-ikut. Tapi kalau kebaikan, setannya lari. Tidak mau ikut. Biasanya kalau ngaji nanti ini 10 menit itu sudah mulai ngantuk. Bukan karena panjenengan makannya banyak, tidak. Saya lihat ini makannya sedikit semua. Saya lihat itu ahli saum semua ini. Ahli puasa semua ini saya lihat. Yang puasa. Ya, ini saya lihat ahli puasa. Nah, ini yang harus kita syukuri karena mempunyai teman, mempunyai saudara yang untuk kebaikan. Taqarrub ilallah. Yang berikutnya saya kira menjadi penting. Ini aku ngatik iso Mas ya. Setting ini api ngatik ya. Ambil delok Mas. Benak Mas. Kalau dapat info kalau di Masjid Al Amin itu wonten yayasan yatim piatu. Terus nggih Bang. Nggih. Ini kesempatan panjenengan. Mumpung masih Muharram, kata Nabi nek Muharram panjenengan sering ngelus-ngelus kepalanya anak yatim. Tapi enggak hanya ngelus-ngelus Pak Ibu-ibu nggih. Ngelus-ngelus sampai ngekeki sangu. Lek ngelus-ngelus ya seakan paling nek rambutnya sing rontok nanti. Jadi disuruh ngelus-ngelus karena apa? Doanya anak yatim itu tidak ada hijab. Kalau panjenengan punya hajat besar, pengen hajatnya cepat itu dapat kasih santunan ke anak yatim, minta didoakan oleh anak yatim. Insya Allah. Ini kunci-kunci nih. Ini apalagi di bulan Muharram. Yang kedua, ini cepet-cepetan mau. Jam 5 selesai. Cepetan mau. Jam berapa nih? Oh, setengah 5, berarti 10 menit lagi. Nggih. 20 lagi. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jenengan kalau sudah masuk Muharram ini tahun baru nggih. Nggih. Muharram ini bulan yang pertama di kalender Islam. Biasanya mboten hafal. Jenengan hafal 12 bulan di hafal.
Biasanya mboten hafal. Kula nggih mboten hafal, kalau hafal-hafalaken nggih mboten hafal. Nah, bulan pertama di kalender Hijriah itu adalah Muharram. Maka ayat ini saya kira relevan. Ayat ini nyambung dengan pembahasan kita. Nah, pohon itu adalah kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, maka panjenengan harus melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri apa, Bu? Mawas diri, muhasabah diri, koreksi diri. Untuk apa? Untuk kita tahu bahwa nanti di akhirat itu seperti apa. Nanti boten ngeten jenenge kita. Muhasabah ngeten nanti nggih. Jenengan masuk kamar, sholat, tobat, misalnya gitu ya, atau sholat hajat atau sholat tahajud malam, setelah itu sampai mikir-mikir. Saya tadi pagi ngapain ya? Oh, saya alhamdulillah masakin suami. Sudah nyuci baju. Sudah tersenyum dengan suami. Tidak marah-marah kepada suami dan seterusnya sampai zuhur. Oh, zuhur saya sholat zuhur. Setelah itu baca Al-Quran 1 juz. Wonten mriki. Alhamdulillah. 1 juz selesai, dilanjutkan belajar ilmu agama. Sampai ketemu dengan asar. Setelah asar, karena senangnya baca waqiah 3 kali ben sugih. Nggih. Tapi tak delok lek delok gelange sugih-sugih kabeh ten mriki apa. Nggih. Kaya ana sing dijelikne nggih ya. Ngono, gelange. Kerana kegeden. Nah, sampai maghrib dan seterusnya sampai subuh, ketemu subuh lagi panjenengan melakukan muhasabah. Ada ndak dosa-dosa yang dilakukan di situ? Ada ndak maksiat-maksiat yang dilakukan di hari itu? Ketika ada panjenengan segera istighfar, astagfirullah, ya Allah, ngapunten tadi ngerasani tonggo. Nah, rambutnya gonta ganti. Kadang-kadang ireng, kadang-kadang abang, kadang-kadang hijau. Ono tanggone beli mobil, jenengan nggak ngerasani sebenarnya, menginformasikan ke tetangga yang lain. Iki gonta ganti mobilnya. Harusnya panjenengan alhamdulillah kalau tanggone ganti mobil. Ngoten to mriki. Alhamdulillah. Bodoh teng perubahan kula. Jadi seneng lek anak tanggane beli mobil. Misalnya panjenengan melakukan kesalahan, dosa teng suami ini, jenengan segera minta maaf. Kalau dosa panjenengan hubungannya datang Gusti Allah, cukup dengan istighfar, bertaubat kepada Allah, cukup Bapak Ibu. Tapi lek panjenengan menyakiti suami ini, menyakiti tonggone, nyakiti anaknya apa ya, nyakiti mboten ya. Sing biasanya iki sing nyakiti anak apa ya wong tua to. Mboten mesti ya. Kadang-kadang anak ya kadang-kadang wong tua nih. Tapi lek teng mriki kula tingali ibu-ibu yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Kelihatan dari wajah-wajahnya itu selalu tersenyum. Nah, maka ketika panjenengan itu dosanya maksiatnya itu dengan manusia, tidak cukup dengan istighfar. Mboten cekak. Jenengan harus minta maaf. Sanggup jenengan. Misalnya ngeten. Jenengan ngrasani koncone. Welek wis pokoke. Jenengan sanggup mboten minta maaf. Abot kira-kira ya. Utawa ngeten. Kata Nabi, orang yang terbaik itu bukan orang yang baik kepada orang baik. Tapi orang yang terbaik itu adalah orang yang baik kepada orang yang tidak baik kepada panjenengan. Angel mboten ngeten. Contoh,
jenengan ngekei kotakan nasi teng tonggone. Dikei ya, sun, Bu, nggih. Besok lagi seminggu lagi jenengan ngasih. Sun, makasih nggih. Iki wong iki makasih tok gak pan ngekei training. Nanti ngoten mboten. Mboten nggih jenengan. Supaya ngekei ngoten mawon. Mas, pindah rene Mas. Penak omah ning kene kae. Nah, orang yang terbaik kata Nabi adalah orang yang bisa baik kepada orang yang tidak baik kepada panjenengan. Niku dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Muharram ini monggo kita bareng-bareng muhasabah bareng, apakah yang kita lakukan itu sudah seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhasabah. Yang kedua, yang paling penting saya kira dari muhasabah itu adalah kita betul-betul menyesali dosa yang kita lakukan. Kalau jenengan punya dosa besar, punya dosa banyak, segera mohon maaf kepada Allah. Kuncinya apa? Setelah panjenengan istighfar dan berjanji tidak mengulangi lagi. Niki pawen nek ngomong nih, Pak. Kulo ngeten lek ngomong tok aja ngene. Pawen nek ngomong. Tapi ngelakoni niki ya lumayan berat. Nah, oleh karenanya ini menjadi satu wadah, satu tempat yang bersama-sama untuk saling muhasabah. Panjenengan muhasabah, saya muhasabah, Abah Mansur juga sami. Ini mahasiswa saya, Bu. Masih belum nikah. Master 8. Tak promosi nih, Mas. Sopo ngerti nyantol ning kene penak omah arep ning kene. Mas le seneng weh-weh terus ora pengen diwewehi. Jadi api nang kene koyo penak ning kene. Nah, cocok monggo nggriyane teng Boring nih. Alumni pondok pesantren di Gondang lagi. Ini baik, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tambahi tentang Muharram. Jadi muhasabah saya kira menjadi penting dan panjenengan harus paham di dalam ayat itu dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Karena apa? Sesungguhnya Allah akan melihat apa yang kita lakukan, tidak ada sedikit pun yang akan terlewatkan. Lek panjenengan nglakoni api, insya Allah Allah akan menambah kebaikan. Panjenengan nglakoni elek sedikit pun tidak akan pernah itu tidak tercatat dengan baik oleh para malaikat. Maka ketika kita melakukan melakukan bagus, pasti itu tercatat dengan baik dan kita akan mendapatkan satu pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau panjenengan melakukan baik, melakukan pun dihitung-hitung. Jenengan api teng tiang, jenengan bantu sedekah, jenengan infak teng masjid, jenengan bantu yatim piatu dan seterusnya, mboten usah dipikir. Tidak akan pernah salah catat malaikat untuk mencatat kebaikan panjenengan. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai sifat khabir yang sangat teliti. Tidak akan pernah salah. Catatan itu tidak akan pernah salah. Oleh karena nggak perlu jenengan ngitung api koncone, nggak usah pernah ngitung kancane. Nggak ada pernah habisnya ketika kita menghitung-hitung kekurangan dari saudara kita. Biasanya ngoten. Biasanya bapak-bapak bukan itu. Bapak-bapak gitu. Kalau di tempat pulau teng Lumajang mereka biasanya bapak-bapak yang hitung gitu. Oh, ini nggak pernah melok tahlilan, nggak pernah melok iki. Biasanya bapak-bapak di sana. Oke, kalau teng mriki mboten enten. Mboten enten nggih? Mboten enten kedhi maju kula. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah itu ketika kita berbicara Muharram, ini kita kembali ke Muharram. Ada beberapa amalan nanti kita sudah selesai, kita doa selesai. Yang perlu harus kita lakukan juga adalah shaum. Jenengan kemarin sampun shaum nggih? Insyaallah. Tasu'a, Asyura. Itu luar biasa kalau kita melihat satu sejarahnya bahwa
Ketika orang Yahudi itu berpuasa dan Nabi melihat itu karena menghormati Nabi Musa bahwa sebenarnya saya juga seharusnya lebih daripada itu. Maka Nabi melakukan puasa Asyura. Agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, maka puasanya ditambah 1 hari. Yaitu Tasyu'a dan Asyura. Kemarin juga rame, gimana Ustaz? Kalau harinya tidak sama, iki saya itu Tasyu'a atau Asyura. Maka ambil mana yang kira-kira secara keilmuan itu benar. Walaupun dua-duanya saya kira mempunyai satu dasar yang kuat. Panjenengan tinggal pilih yang mana yang diambil. Memang salah satunya adalah kita memperbanyak shaum, puasa. Dan itu tidak hanya di tanggal 9 dan tanggal 10. Ada yang mengatakan ulama tanggal 1 sampai tanggal 10. Di luar itu juga boleh. Monggo. Panjenengan suka shaum, suka puasa, karena puasa itu menjadi sebuah tameng. Orang yang ahli puasa biasanya jarang marah. Biasanya. Oh iya, aku hanya nih ahli poso, Ustaz. Aku gak pernah marah belas. Mek ngomongi titik-titik gak pernah marah. Sampai lihat satu, orang yang ahli puasa biasanya jarang marah. Kalau sampai nih sering marah, dang-dango poso. Dang-dango poso. Karena syahwatnya biasanya tinggi. Nah, itu sering marah. Itu satu, orang yang ahli puasa itu biasanya terkendali emosi. Yang kedua, orang yang ahli puasa, ini gampang-gampang ngomong. Orang yang ahli puasa itu apa yang diucapkan gampang diterima. Misalnya kata, jenengan ngomongi anaknya nggak gelem ngrungok nih. Wonten boten ngoten nih. Wonten, biasa wonten ngoten. Nah, kalau diomongi angel, coba sampai nih poso untuk anak ini. Niat poso sunnah karena Allah dan mosoi anakku. Gitu. Nanti sampai cek. Ketika jenengan ngasih nasihat kepada anak itu kayak dapat siraman yang terbaik. Iya, ibuku benar. Iya, ibuku benar, ibuku benar dan seterusnya. Oh, bapakku benar dan seterusnya. Karena orang yang ahli puasa. Itu dua. Yang ketiga, orang yang ahli puasa itu biasanya akan terhindar dari kemaksiatan. Kenapa? Karena dia mampu dan dijaga betul syahwatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada satu penjelasan di hadis. Misalnya kewonten arek enom kepingin nglakoni zina. Kok dhek kepingin waras kudune poso. Tapi kalau sudah mampu ya nikah. Kalau enggak mampu poso. Ya harus apa ya arek enom. Mulai enggak mampu untuk menikah kok kepingin. Ngaten nggih. Itu mereka kan mboten muda-muda sudah. Tapi semangatnya yang muda. Oh master ya. Oh matang. Nggih. Matang. Mas matang ya. Sampai catat itu. Matang. Ya. Nggih. Terus kalau misalnya ngeten. Putra-putri panjenengan belum waktunya nikah. Wengkel. Ngoten nggih. Maksudnya gini, ada hukumnya begini. Misalnya buat dereng dewasa. Dua belum punya penghasilan. Terus belum bisa katakan balik. Ya. Belum paham tentang ilmu agama dan sebagainya. Nah, ini kan belum wajib untuk nikah. Ketika ini ngotot, ngengkel Bapak Ibu. Maka jenengan kasih nasihat, "Nduk, ayo poso bareng-bareng ambil ibu." Coba sampai ngomong itu, poso nduk. Ben sampean tidak terpengaruh dengan kehidupan kota. Poso, syahwate ben terjaga, biar selamat dan seterusnya. Tapi caranya jangan disuruh aja poso, enggak. Tapi ayo poso dengan ibu. Ibu poso, anaknya juga puasa.
Lek ngeten saged ngeten wah jos nih. Pasti anak muda itu akan terjaga betul. Apalagi kehidupan hari ini loh. Di kota itu dahsyat sekali. Saya itu kan dari desa, masuk ke kota itu agak kaget kehidupannya. Di Malang itu tidak ada malam, siang terus. Saya pernah jalan-jalan itu, ingin beli makanan. Ada salah satu tempat, dia tidak menjadi problem. Saya mampir di situ, beli rawon. Yang beli itu rupanya banyak, itu jam 3. Saya kebetulan dari acara di Banyuwangi. Ada acara, setelah itu mampir di Malang. Mampir, tempat lesehan itu di pinggir jalan. Itu rupanya anak-anak muda. Itu banyak sekali yang beli makan di situ. Jam 3 pagi. Sahur ya. Tapi pakaiannya itu segini-gini, Pak. Saya mikir ini kayaknya baru jualan sayur kayaknya. Saya mikir-mikir ini kayaknya pulang dari jualan sayur terus mampir nyari makan. Nah, ini saya kira potret kehidupan yang harus kita pikirkan bersama sebagai orang tua. Saya di situ mikir jam 3 pagi nyari makan, laki-laki perempuan pakaiannya seperti itu, wah pasti ini jualan sayur tadi itu, jualan sayur. Maka ini menjadi problem bersama untuk bagaimana kita menata kehidupan anak-anak panjenengan, anak kita agar terus dekat dengan Allah. Salah satunya apa? Istiqomah untuk melakukan pertemuan yang seperti itu. Dengan zikir maca yasin, zikir membaca Fatihah, zikir membaca tahlil, zikir membaca tahlil dan sebagainya. Ya, itu salah satunya yang jenengan khususkan tentang anak panjenengan. Insya Allah, kalau dikhususkan, lamban laun anak panjenengan akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Niki penting loh Bapak Ibu, sederhana tapi penting. Poso, kalau tambah gede malih. Yang pertama tadi harus musab anak yatim, tapi ambil disangoni, ya. Yang kedua, niku adalah muhasabah, dengan mikir, introspeksi diri. Kulo nggih ngoten, biasanya kalau introspeksinya setiap sholat. Kalau sakit niki hanya trik saja. Kalau sakit, introspeksinya adalah setiap sholat panjenengan introspeksi. Duhur introspeksi subuh sampai duhur. Duhur sampai asar panjenengan introspeksinya asar. Asar sampai maghrib dengan introspeksinya maghrib dan seterusnya dan terus sampai subuh. Kalau panjenengan sakit ngoten, kayaknya setan ini agak bingung. Ini mau goda dari mana? Sedangkan sudah mampu melakukan introspeksi diri dengan baik dan setelah itu istighfar kepada Allah. Yang ketiga tadi adalah shaum. Dan yang keempat, jenengan di Muharram harus banyak sedekah. Hanya sedekah. Ngeten ini kan sedekah kan. Ada air minum, terus tadi aku ngelirik titik ono berkate. Nggak tahu itu aku dihitung apa nggak ngerti ya. Tapi wonten berkate. Nggih. Niku sedekah. Karena as-shadaqah itu lidafil bala. Sedekah niku saged ngilangi bala. Misalnya panjenengan seharusnya dapat bala, dapat musibah, dapat ujian yang luar biasa dari Allah. Karena sedekah, Allah akan mencabut bala itu, dihilangkan bala itu dikarenakan sedekah. Apalagi sedekah itu di bulan Muharram. Jenengan mantan ini pulang siap-siapakan. Tak sedekah ning ustaz kok isaken hari ini. Boten guyon, boten pun disiapakan boten. Dados sedekah nggih. Jenengan sedekah. Jenengan lihat di sekelilingnya. Mana yang membutuhkan, jenengan sedekah. Bismillah kula niat sedekah karena Allah. Ada juga yang lakoni ngeten. Saya itu kan juga di perumahan, tapi perumahan yang tidak sebesar ini.
Saya itu mengamati di musola kami. Itu setiap 3 bulan, 4 bulan sekali kan kami hitung itu amal jariah. Itu ada yang setiap uang itu 12.000 gitu. Ada yang 20.000 yang ditaleni. Ini kayaknya sedekah harian. Jadi banyak ketemunya 3 bulan, 4 bulan itu ketemunya banyak. Tapi jumlahnya sama. 12.000, 12.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Ini pasti mengamalkan tentang sedekah. Tentang sedekah, 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 dan sedekah. Karena itu tadi sedekah itu bisa menghilangkan bala. Itu yang pertama, itu manfaatnya sedekah. Yang kedua, ini tak cepat nih, sepitir atau tak banter nih. Yang kedua, sedekah itu juga menjadikan manusia itu suka kepada kita. Dan Allah juga suka kepada kita. Orang ahli sedekah itu mboten ente sing gak disenengi wong. Wonten wong ahli sedekah. Aku gak gelem koncoan mbek wong iku krana ahli sedekah gak ada. Sing ono aku gak gelem koncoan krana medit, krana bakhil, krana kikir dan sebagainya. Tapi kalau ahli sedekah medit kan seneng orang itu berteman dengan orang yang ahli sedekah. Dan Allah juga sangat senang kepada orang-orang yang ahli sedekah. Tapi pun kabeh dikekne. Krono seneng sedekah, semua yang jenengan punya di kekne kabeh nggih mboten. Harus ada ukuran-ukurannya. Ini yang saya kira menjadi sangat penting untuk panjenengan di Muharram saya niatkan sedekah yang banyak. Pimpun pinten yo papat ya. Tambah situ malih 5 pas ganjil. Yang kelima di Muharram panjenengan harus banyak membaca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Lek saged ping 1000. Ping 1000. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam. Boten. Bebas, nggih, bebas mawon. Harusnya itu 1 bulan ya, setidaknya 1000 lah. Ngoten setiap hari 1000 jenengan nanding nggawa tasbih enggak penak. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Ku bapak wis masak qul huwallahu ahad Allahus samad. Kan mboten enak iki. Ajik masak apa namanya itu ayah orang tua suaminya mau berangkat ke kantor mau berangkat qul huwallahu ahad. Karena mengamalkan salah satu amalan yang penting di Muharram. Kenapa Al-Ikhlas? Kan kata, kenapa Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas itu suratnya namanya Al-Ikhlas, tapi di dalamnya Al-Ikhlas boten enten yang menjelaskan tentang ikhlas. Jenengan cek ya, nek mboten percatos. Apa iya surat Al-Ikhlas kok di dalamnya enggak ono bahas tentang ikhlas ya? Nah, Al-Ikhlas niku di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana kita bertauhid kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah esa. Allah itu adalah Tuhan yang esa yang tidak bisa diduakan. Tidak bisa kita gambarkan bahwa Allah itu seperti A, Allah itu seperti B, Allah itu seperti C. Kenapa? Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau panjenengan nanti ketemu tiang rada gondrong rambutnya, terus kopinya rada abang-abang, terus rosoknya rada dukun, biasanya kan wonten sing ngoten niku. Allah itu, saya pernah melihat Allah. Wah ini kita terus Bu. Lek wonten tiang, siapapun itu ngomong aku pernah melihat Allah. Dulu kan rame ya, Ahmad Musaddiq. Nanti nggih, mireng Mas nggih. Katanya mendapat wahyu di Villa Bogor. Iki itu wahyu di Villa Bogor iki kayak pelatihan ae. Jadi nggak masuk akal. Allah itu tidak sama dengan makhluk, tapi Allah itu wujud adanya. Dan kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Akan tetapi kita tidak mampu mata ini melihat wujud Allah. Itu satu. Yang kedua, di dalam surat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh mempunyai satu keyakinan bahwa Allah itu beranak dan diperanakan.
Jadi lek sampean oh Tuhan dia anak, lah bojone sapa? Kepala bingung. Lah, ini menjadi satu penting surat Al-Ikhlas ini kita baca terus memperkuat ketauhidan kita kepada Allah di awal bulan di tahun Hijriah kita kuatkan tauhid kita bahwa Allah itu adalah Tuhan. Allah lah yang kita sembah dan selamanya kita menyembah Allah. Insya Allah nanti ketika begitu panjenengan bulan berikutnya akan selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya kira perlu beliau sampaikan. Mungkin manfaat. Kalau ada hal yang kurang, kalau mohon maaf. Campur-campur bahasa Indonesia ya bahasa Jawa. Aku mau tak saya ini pantun tapi selali. Selalu orang delok sampean kok wis lonjor kabeh. Dadi wis selalu berarti wis kesel ngoten. Tandane wong kesel niku lonjor. Lek selonjor ustate kok isih diterus nih berarti ustate enggak tahu diri. Alhamdulillah matur suwun. Nggih kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monggo maos surat Al-Ikhlas 3 kali secara kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kita mau satu Fatihah untuk semua hajat kita semua, hajat keluarga panjenengan, hajat anak-anak panjenengan. Al-hajatina ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يعفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العديد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وولدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا الرحمن يا الرحيم ارحمنا ارحمنا ارحمنا. اللهم اجعلنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل القرآن وأهل تفسير القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كوننا من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.